Perkenalkan, nama saya Wahyu Trisno Mukti dengan NPM 23412012 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penutupan pembukuan dan penyesuaian kembali. Nah, penutupan pembukuan buku besar terdiri dari dua golongan rekening, yaitu rekening real dan rekening nominal. Rekening-rekening real yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal adalah rekening-rekening yang akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Nah, jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk memindahkan rekening-rekening nominal dan rekening prive ke rekening modal. Nah, berikut adalah urutan penyusunan penutupan pembukuan yang biasa dilakukan. 1. Menutup semua rekening pendapatan dengan memindahkan saldo setiap rekening pendapatan ke rekening laba rugi. Yang kedua adalah menutup semua rekening biaya-biaya dengan memindahkan saldo setiap rekening biaya-biaya ke rekening laba rugi. Yang ketiga adalah menutup rekening laba rugi dengan memindahkan saldo rekening laba rugi ke rekening modal. Yang keempat adalah menutup rekening prive jika ada dengan memindahkan saldo rekening prive ke rekening modal. Nah, dan ini adalah contoh jurnal penutup. Selanjutnya, pemindahan pembukuan. Pada akhir periode, angka-angka rupiah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit rekening-rekening nominal dijumlahkan. Sehingga setelah jurnal penutupan dibukukan, maka rekening-rekening nominal akan seimbang. Neraca saldo penutupan. Setelah melakukan proses penutupan, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan buku. Neraca saldo tersebut disebut dengan neraca saldo penutupan. Neraca saldo penutupan merupakan suatu daftar yang berisi saldo-saldo rekening real setelah perusahaan melakukan penutupan buku. Kegunaan neraca saldo penutupan ini adalah untuk memastikan bahwa buku besar ada dalam keseimbangan jumlah saldo debit sama dengan jumlah saldo kredit pada awal periode berikutnya. Saldo rekening modal diambil dari laporan perubahan modal perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh neraca saldo setelah penutupan. Nah, jurnal pembalik atau dikenal dengan ayat jurnal pembalik atau jurnal penyesuaian kembali. Tujuan pembuatan jurnal ini hanya untuk sekedar menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Pembuatan jurnal ini hanya akan bermanfaat jika perusahaan membuat jurnal pembalik ini dalam jumlah yang banyak. Nah, ini adalah contoh jurnal pembalik. Selanjutnya, terdapat 4 jenis ayat jurnal yang berasal dari transaksi-transaksi periode sebelumnya yang masih ada kaitannya dengan periode saat ini, yaitu yang satu, biaya periode sebelumnya yang masih harus dibayar. Yang kedua adalah pendapatan periode sebelumnya yang masih harus diterima. Nah, yang ketiga adalah biaya dibayar di muka yang timbul dari jurnal penyesuaian pada akhir periode sebelumnya. Yang keempat adalah pendapatan diterima di muka yang timbul dari jurnal penyesuaian pada periode sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.